Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Video kali ini kelompok 1 akan membahas terkait contoh soal untuk materi subgrup dan sifat-sifatnya, yaitu misalkan terdapat suatu G yang merupakan himpunan modulo 12 dengan operasi penjumlahan. Diketahui pada soal, G adalah himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 dengan operasi penjumlahan yang diberi notasi berikut ini. Nah, ditanya, tentukan subgrup sejati dan juga subgrup tak sejati dari himpunan G modulo 12 dengan operasi penjumlahan. Pada penyelesaiannya, dikarenakan himpunan G modulo 12 dengan operasi penjumlahan adalah himpunan berhingga, maka kita dapat membuat dalam bentuk tabel Cayley yang dapat dilihat pada layar berikut ini. Nah, ini merupakan tabel Cayley untuk himpunan G modulo 12 dengan operasi penjumlahan. Selanjutnya, dikarenakan himpunan G modulo 12 dengan operasi penjumlahan ini merupakan suatu grup, maka kita dapat menentukan subgrup dari himpunan G modulo 12 dengan operasi penjumlahan. Pada bagian pertama, kita akan menentukan apa saja subgrup tak sejati dari himpunan G modulo 12 dengan operasi penjumlahan. Berdasarkan definisi 5.7, maka yang menjadi subgrup tak sejati dari himpunan G modulo 12 dengan operasi penjumlahan adalah yang pertama, ada himpunan G modulo 12 dengan operasi penjumlahan. Dan yang kedua adalah elemen identitas dari himpunan G modulo 12, yaitu himpunan 0 dengan operasi penjumlahan modulo 12. Selanjutnya, kita akan menentukan subgrup sejati, yang termasuk subgrup sejati dari himpunan G modulo 12 dengan operasi penjumlahan adalah himpunan dengan jumlah 2 anggota, yang dimisalkan dengan P, dengan anggotanya yaitu 0,6. Berdasarkan tabel yang telah kita buat, dari teorema 5.5, kita dapatkan bahwa yang pertama, terlihat bahwa himpunan P dengan operasi penjumlahan modulo 12 bersifat tertutup. Karena terlihat bahwa semua hasil penjumlahan untuk setiap anggota dari P menghasilkan suatu bilangan, yang juga merupakan elemen P. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa himpunan P dengan operasi penjumlahan modulo 12 bersifat tertutup. Kemudian yang kedua, berdasarkan tabel Cayley yang sudah kita buat, terlihat bahwa yang menjadi elemen identitas adalah 0. Setiap baris dan setiap kolom dari hasil operasinya terdapat 0. Sehingga diperoleh inverse untuk setiap masing-masing anggota P, yaitu inverse dari 0 adalah 0 dan inverse dari 6 adalah 6. Pada bagian selanjutnya, yang termasuk subgrup sejati dari himpunan G modulo 12 dengan operasi penjumlahan adalah himpunan dengan jumlah 3 anggota, yang dimisalkan dengan Q dengan anggotanya yaitu 0,4,8. Berdasarkan tabel yang telah kita buat dari teorema 5.5, kita dapatkan bahwa yang pertama, terlihat bahwa himpunan Q dengan operasi penjumlahan modulo 12 bersifat tertutup. Karena terlihat bahwa semua hasil penjumlahan untuk setiap anggota dari Q menghasilkan suatu bilangan yang juga merupakan elemen Q. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa himpunan Q dengan operasi penjumlahan modulo 12 bersifat tertutup. Kemudian yang kedua, berdasarkan tabel Cayley yang sudah kita buat, terlihat bahwa yang menjadi elemen identitasnya adalah 0. Setiap baris dan setiap kolom dari hasil operasinya terdapat 0, sehingga diperoleh inverse untuk masing-masing anggota Q, yaitu inverse dari 0 adalah 0, inverse dari 4 adalah 8, dan inverse dari 8 adalah 4. Pada bagian selanjutnya,
yang termasuk subgrup sejati dari himpunan G modulo 12 dengan operasi penjumlahan adalah himpunan dengan jumlah 4 anggota yang dimisalkan dengan R dengan anggotanya yaitu 0,3, 6,9. Berdasarkan tabel yang telah kita buat dan teorema 5.5, kita dapati bahwa yang pertama, terlihat bahwa himpunan R dengan operasi penjumlahan modulo 12 bersifat tertutup karena terlihat bahwa semua hasil penjumlahan untuk setiap anggota dari R menghasilkan suatu bilangan yang juga merupakan elemen R. Sehingga dapat disimpulkan bahwa himpunan R dengan operasi penjumlahan modulo 12 bersifat tertutup. Kemudian yang kedua, berdasarkan tabel Cayley yang sudah dibuat, terlihat bahwa yang menjadi elemen identitasnya adalah 0. Setiap baris dan setiap kolom dari hasil operasinya terdapat 0, sehingga diperoleh inverse untuk masing-masing anggota R, yaitu inverse dari 0 adalah 0, inverse dari 3 adalah 9, inverse dari 6 adalah 6, dan yang terakhir, inverse dari 9 adalah 3. Pada bagian selanjutnya, yang termasuk subgrup sejati dari himpunan G modulo 12 dengan operasi penjumlahan adalah himpunan dengan jumlah anggota 6 yang kita misalkan dengan S, di mana anggota himpunan S adalah 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, berdasarkan tabel Cayley dan teorema 5.5, kita dapati bahwa yang pertama, terlihat bahwa himpunan S dengan operasi penjumlahan modulo 12 itu bersifat tertutup. Karena terlihat bahwa semua hasil penjumlahan untuk setiap anggota dari S itu menghasilkan suatu bilangan yang merupakan elemen dari S. Sehingga dapat disimpulkan bahwa himpunan S dengan operasi penjumlahan modulo 12 itu bersifat tertutup. Kemudian yang kedua, berdasarkan tabel Cayley di samping, yang menjadi elemen identitasnya adalah 0. Karena di setiap baris dan di setiap kolom dari hasil operasinya terdapat 0, sehingga diperoleh inverse dari masing-masing anggota S, yaitu 0 inverse-nya 0, 2 inverse-nya 10, 4 inverse-nya 8, 6 inverse-nya 6, 8 inverse-nya 4, dan 10 inverse-nya 2. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa subgrup-subgrup dari himpunan G modulo dengan operasi penjumlahan modulo 12 adalah yang pertama, ada himpunan G dengan operasi penjumlahan modulo 12 itu merupakan subgrup tak sejati. Kemudian himpunan kosong dengan operasi penjumlahan modulo 12 itu merupakan subgrup tak sejati. Kemudian ada himpunan P dengan operasi penjumlahan modulo 12 itu merupakan subgrup sejati. Kemudian ada himpunan Q dengan operasi penjumlahan modulo 12 yang merupakan subgrup sejati. Kemudian ada himpunan S dengan operasi penjumlahan modulo 12 itu merupakan subgrup sejati. Dan terakhir ada himpunan R dengan operasi penjumlahan modulo 12 yang merupakan subgrup sejati.